15 ayat 58. Jemaat Tuhan punya Alkitab, ikuti Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya akan baca pakai bahasa kita lebih dahulu. Tiga no Norewio kira ini kigunit me kini kimandap pindak nur lihat loner dino ya bu adar edit noe kenoti wea nomor wae pilek ampi golan ora duga adar ekpini nenume kulunik kalinik birik barik adar ekolonibo. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sesuai dengan pembacaan ini, saya mau menuruti sebuah tema yang sederhana di siang hari ini, yaitu bekerja dan melayani. Bekerja dan melayani. Bekerja dan melayani Tuhan. Kadang kita kasih campur. Bekerja dan melayani itu beda. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pemuda baptis yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar bersama-sama apa itu bekerja dan apa itu melayani. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum masuk, surat ini ditulis oleh Paulus. Paulus bukan murid Tuhan Yesus, bukan 12 murid, tapi dia adalah orang di luar dari 12 murid. Tapi Tuhan panggil dia, kepintarannya luar biasa, hikmat yang luar biasa, karena Tuhan langsung tangkap dia sebagai rasul. Di mana 12 murid tidak masuk, di mana 12 murid takut untuk masuk di kota-kota, di raja-raja yang ditakuti oleh 12 murid yang lain. Dia yang berani masuk ke sana. Dia yang berbicara tentang Tuhan. Satu berita penting yang dia sampaikan adalah tentang keselamatan, tentang kebangkitan orang-orang percaya. Orang mati akan bangkit dari kematian. Itu pesan yang harus disampaikan oleh Paulus. Itu keberanian Paulus, dia bicara di mana-mana. Dia tidak takut dibunuh, dirantai, dibelenggu bagaimanapun. Dia terus berbicara tentang firman Tuhan, karena dia tahu Paulus akan mati hari ini, tapi akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan pada waktu dia datang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa Paulus berani sekali bilang begitu? Karena dasarnya itu, orang mati akan bangkit. Saya tidak akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu pendahuluan saja, firman Tuhan belum. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, bagian pertama kita belajar bekerja dalam Tuhan. Paulus merasa sudah dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus tahu pekerjaannya siapa dulu. Paulus tahu bahwa pekerjaan yang dia lakukan, keringat, banting tulang, air mata yang dia jalani, dia lakukan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Konsep kita harus tahu duluan, apa yang saya buat, untuk apa saya kerja, siapa punya pekerjaan, siapa punya kebun, siapa punya rumah, kita harus tahu itu. Lalu kita kerja. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak tahu ini siapa punya pekerjaan, pasti kita bosan. Pasti ada bersungut-sungut, pasti ada marah-marah, karena kita tahu bahwa itu bukan pekerjaan Tuhan, tapi dia punya. Dia punya, mereka punya. Makanya kita akan pusing dalam pekerjaan Tuhan. Padahal Paulus berbicara bahwa pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan rasul, bukan Paulus, bukan siapa-siapa. Pekerjaan Tuhan. Pemuda baptis yang saya kasih dalam Tuhan, Anda sedang dalam pekerjaan Tuhan. Jadi nom, kita ada dalam pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur, kita dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Nir alai memang relatif penting. Dulu kita di luar pagar sana, kita tidak tahu firman. Ketika kita dengar firman, kita bertobat sungguh-sungguh dan menerima Yesus, kita dilibatkan dalam pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan untuk bekerja. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, itu luar biasa. Kita
Di dalam pekerjaan Tuhan juga, Tuhan sendiri ambil bagian. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja, Roh Kudus terus bekerja, Tuhan Yesus terus bekerja. Kalau dalam pekerjaan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, semua sia-sia. Kalau bersama Tuhan Yesus, pasti bisa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pasti bisa, apapun yang terjadi, pasti bisa. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Di arah lain, maka kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, ini nama ibadah kalau kita mau jalan, kita bisa gagal, bisa kembali dari perjalanan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagian kedua, melayani. Tadi saya bilang bekerja dan melayani berbeda. Kenapa berbeda? Bekerja adalah kita keluarkan keringat, capek, dingin, lapar, haus. Kita bekerja. Kita akan masuk di bagian kedua dalam melayani. Melayani berbicara memberikan sesuatu, tidak membalas, tidak mengharapkan kepada dia. Kalau saya kasih 5.000, besok dia kasih saya 100.000. Bukan begitu. Itu bukan melayani namanya. Terutama kita dilayani lebih banyak takut om. Kalau om babi harga 5 juta, tunggu. Anak perempuan dapat berapa? Pikiran itu, betulkah tidak? Betulkah tidak? Saya bukan belajar, tapi memang saya tahu. Saya orang lagi. Kadang tidak pernah bantu anak juga, tapi minta nomor 1. Jadi kalau om yang begitu harus bertobat sekarang. Jadi kan bilang anak itu bukan dari hati tapi dari bibir saja mau dapat sesuatu. Kalau dari hati kasihkan punya dulu. Itu baru namanya melayani anak. Kalau melayani om, itu lebih banyak lagi. Ya kan? Tidak dikasih pun kasih lapis-lapis. Itu contoh saja. Jemaat Tuhan, pemuda baptis yang saya kasih dalam Tuhan. Hal melayani Tuhan. Itu kita berbuat apapun. Kita berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 23 merah, apapun yang kita buat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya kan? Sambil contoh, saya mau tanya mama-mama, yang pemuda-pemuda belum, nanti bertahu ya, kalau belum kawin. Kalau sudah kawin, saya mau tanya bapak-bapak ibu ya, coba ibu-ibu saya pertama di terik matahari ini minta dengan hormat. Saya mau tanya, saya lebih menghormati mama-mama. Mama pernah melahirkan anak, bawa anak 9 bulan di perut. Dari aku mau tuh setelah mereka keluar, tidak kasih tinggal juga, dia juga kasih minum susu, kasih makan, sampai sudah dibesarkan, termasuk suami dalam rumah juga. Saya mau tanya, apakah berapa gajimu setiap bulan? Ini saya bertanya jujur dari hati saya. Saya mau tahu, karena saya tidak pernah baca dalam buku bahwa istri pernah dapat uang setiap bulan sekian, tidak ada. Coba, tiap waktu negara lega, wae nggak kum kota, yang bilang di kota me, kini guys setiap bulan waktu dia winu krom kara lega. Mama-mama, atau mama-mama kan tidak. Coba, waktu saya baca siapkan firman Tuhan ini, saya pikir setengah mati. Pekerjaan yang paling banyak itu ibu-ibu yang lakukan. Kalau begitu saya tanya bapak-bapak. Saya termasuk karena saya bapak juga, saya punya anak juga. Jadi saya tidak pernah kasih gaji sama istri, karena saya bukan pegawai negeri.